ketahui. Perbedaan ada di mana-mana. Pernahkah kita merenungkan kenapa kita masing-masing ini berbeda? Ya, tidak hanya kelahiran kita berbeda, wajah kita berbeda, ya, perilaku kita berbeda, cara menyelesaikan masalah kita berbeda, cara berpikir kita berbeda, semuanya berbeda. Bahkan pada saat mungkin 300 orang katakanlah yang ada di ruangan ini diperlihatkan satu masalah yang sama, bisa jadi akan terdapat 300 persepsi yang berbeda, 300 cara pandang yang berbeda, kesimpulan yang berbeda. Kenapa perbedaan ini bisa terjadi? Ya, dan tidak hanya perbedaan itu di alam manusia, perbedaan itu juga ada di alam binatang. Di semua makhluk yang ada di alam semesta ini, menurut Buddhism semuanya berbeda-beda. Ya. Tidak hanya apa yang kita dapatkan dari kelahiran ini yang berbeda, ya, tetapi pengalaman hidup kita sehari-hari juga berbeda. Kenapa ada seseorang yang meskipun saat ini berada di ruangan yang sama mendengarkan ceramah saya, ada seseorang yang memandang ke arah saya dengan memikirkan kata-kata saya, ada juga seseorang yang memandang ke arah saya tetapi pikirannya berbeda. Mungkin pikirannya ke rumah dan lain sebagainya. Atau mungkin malah sebagian yang lain tidak memandang ke arah saya. Kenapa? Pada saat ada satu kejadian yang sama, reaksi kita bisa berbeda-beda. Ya. Bahkan seseorang yang dikatakan sebagai kembar saja, yang secara medis mungkin dikatakan sama persis, kalau kita teliti ya pasti ada saja perbedaannya. Secara fisik pasti ada saja perbedaannya, 1%, 2%, pasti mereka berbeda. Atau kalaupun dianggap kedua orang yang kembar ini mempunyai fisik jasmani yang 100% sama, tetapi kita bisa pastikan bahwa nasib mereka berbeda. Kebijaksanaan mereka berbeda, kesabaran mereka berbeda, kewelas asihan mereka berbeda, emosi mereka berbeda. Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini? Di dalam dunia ini berkembang banyak sekali teori. Ada teori yang mengatakan bahwa perbedaan ini muncul karena ya sudah memang nasib. Ya memang terjadi dengan tanpa alasan. Pokoknya kita berbeda. Ya. Ada kan teori yang seperti itu bahwa perbedaan ini atau kehidupan ini ya memang seperti ini, tiba-tiba muncul, ya sudah kita terima nasib kita masing-masing, jatah kita masing-masing gitu. Ya. Atau ada teori kedua yang mengatakan bahwa perbedaan ini karena diciptakan oleh Tuhan di atas sana. Bagaimana teori Buddhism? Buddhism menolak kedua teori tersebut. Buddhism mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini tidak terjadi secara kebetulan. Tidak secara kebetulan. Ada yang merancang. Dan siapakah yang merancang itu? Bukan Tuhan. Yang merancang adalah diri kita sendiri. Inilah mengapa kalau dikatakan kenapa kita berbeda-beda, jawabannya adalah karena apa yang sudah kita lakukan di masa lalu berbeda-beda. Berbeda-beda. Buat Anda yang sudah mempelajari Abhidhamma, saya akan sampaikan sedikit bahwa batin kita ini terdiri dari banyak sekali energi batin. Ya. Jadi apa yang Anda anggap sebagai batin, pikiran, perasaan Anda yang mungkin buat orang yang tidak mengenal Buddhism ini hanyalah satu energi yang solid, tetapi sesungguhnya itu bukan satu energi yang solid. Karena kalau pikiran Anda, batin Anda itu hanya satu energi yang solid, maka akan sulit untuk menjelaskan kenapa kita berbeda-beda. Ya, karena variasinya menjadi sangat terbatas kalau hanya satu energi saja. Tapi sesungguhnya yang bekerja, misalkan pada saat Anda mendengarkan suara saya, kemudian melihat ke arah saya, itu ada banyak sekali energi yang bekerja bersama-sama. Bisa 18, 19 energi, 20 energi, 22 energi, atau 30, 38 energi yang berbeda. Ya, masing-masing ini mempunyai tugas, fungsi, karakteristik yang berbeda-beda. Ya, jadi sering untuk mempermudah Anda yang tidak paham Abhidhamma, Buddhis psikologi, ya psikologi Buddhis atau filsafat Buddhis, saya sering memberi perumpamaan seperti equalizer. Anda tahu equalizer ya?
Katakanlah energi batin yang saat ini sedang mencerna kata-kata saya itu terdiri dari 30 energi batin yang berbeda-beda, energi mental yang berbeda-beda. Sehingga Anda bayangkan seolah-olah ada equalizer dengan 30 tombol yang berbeda. Oke? 30 channel, ya. Dan masing-masing channel dari Anda, ya, itu komposisinya berbeda. Variasinya menjadi tidak terbatas. Paham? Ya. Dan masing-masing variasi akan memproduksi tubuh jasmani Anda, akan memproduksi pikiran Anda, akan memproduksi nasib Anda, akan memproduksi segala kehidupan Anda. Dan karena banyaknya channel di dalam equalizer, di dalam energi batin kita, kombinasinya itu menjadi tidak terbatas. Dan inilah alasannya mengapa kita semua berbeda-beda. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya ulangin lagi. Kita mendengarkan ceramah damai yang sama, Anda semua mendengarkan kata-kata saya yang sama, tetapi equalizer Anda komposisinya berbeda pasti. Betul. Ada yang perasaannya lagi senang, ya mungkin senangnya 100%. Ada juga yang senangnya hanya 90% channelnya. Ada yang 70, 80, 50, 40% dan sebagainya. Ada yang perasaannya sedang tidak senang, ada yang perasaannya sedang netral-netral saja, ada yang persepsinya terhadap saya mengatakan saya biku yang baik, ada yang mengatakan saya biku setengah baik, ada yang mengatakan saya biku yang tidak baik. Variasinya bermacam-macam. Ya, ada kehendak yang mendorong Anda untuk mendengarkan saya bahwa Anda ingin memahami hukum karma dengan sepenuhnya. Ada kehendak yang bahkan sebaliknya, Anda mendengarkan ini karena untuk men-challenge teman Anda, untuk berdebat nanti di luar. Sehingga lihatlah, reaksi yang berbeda-beda seperti inilah yang memproduksi kehidupan kita. Anda pencipta dari kehidupan Anda. Dan inilah mengapa Buddhis psikologi, filsafat Buddhis menjadi sangat penting sekali, karena di dalam filsafat Buddhis, psikologi Buddhis atau yang Anda kenal sebagai Abhidhamma, hal-hal seperti ini dipelajari dengan sangat detail sekali. Ya, dulu pada waktu saya belum mengenal Buddhism juga saya tidak mampu memahami. Kenapa? Katakanlah saat ini manusia di muka bumi ada 6 atau 7 miliar manusia. Kenapa bisa berbeda-beda? Apa yang menyebabkannya berbeda-beda? Gitu. Tetapi begitu mengenal Buddhism, ternyata Buddha mengajarkan kita bahwa tubuh jasmani kita, wajah kita ini dibentuk oleh 4 hal. Yang memproduksi tubuh jasmani Anda itu 4 hal yang akan saya sebutkan. Bukan Tuhan, bukan siapa saja, tapi 4 hal ini. Yang pertama adalah kama kita. Kama Anda, karma Anda memproduksi tubuh jasmani Anda. Kemudian yang kedua adalah cita, pikiran Anda memproduksi juga tubuh jasmani Anda. Ya, kemudian temperatur di mana Anda hidup, tinggal dan lain sebagainya itu memproduksi tubuh jasmani kita. Lihat kalau seseorang hidup di negara dingin biasanya kulitnya cenderung lebih putih, lebih bersih dibanding mereka yang hidup di negara panas, ya, dan lain sebagainya. Kemudian keempat adalah makanan. Makanan yang kita makan juga membentuk sel tubuh ini. Jadi lihat, 2 dari 4 itu yang membentuk tubuh ini adalah batin kita, karena karma perbuatan adalah kondisi batin, fenomena batin. Kemudian cita atau pikiran pun juga fenomena batin. Jadi pikiran Anda, kama Anda lah yang membentuk tubuh jasmani Anda. Dan bukan hanya kama tersebut memproduksi sel tubuh kita, tetapi juga kama kita itu membentuk karakter kita. Nanti akan saya sampaikan kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, mari kita lihat dulu sutta yang ada di Tipitaka. Semua makhluk, ini kalimat yang sangat terkenal sekali, adalah pemilik dari karma mereka sendiri, pewaris dari karma mereka sendiri, dan seterusnya. Ini membuktikan atau mengajarkan kepada kita, buat mereka yang mempunyai saddha, keyakinan terhadap ajaran Buddha, bahwa kita masing-masing adalah pemilik dari karma kita, dari kehidupan kita. Kita juga pewaris, pencipta dari kehidupan kita, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Karma sebagai pelindung, kamalah yang membedakan makhluk sebagai superior dan inferior. Jadi cocok apa yang dikatakan Buddha, bahwa kita semua menjadi berbeda-beda seperti ini karena karma kita yang telah kita lakukan di masa lalu berbeda-beda.